Sampai hari ini masih banyak orang tua dan orang-orang dewasa yang tidak terlalu memperhatikan kehidupan anak-anak, terutama dalam konteks memenuhi hak anak. Karena itu tidak heran sampai hari ini juga masih banyak kekerasan yang terjadi pada anak-anak dan juga anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Tapi hari ini saya ingin bercerita tentang anak-anak berprestasi dalam kaitan Hari Anak Nasional, agar kita tahu bahwa masih banyak anak Indonesia yang mampu meneruskan cita-cita bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar. Nah, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan nanti atau cerita dari anak-anak ini memberikan kita pelajaran bahwa masih banyak hal yang perlu kita perhatikan dari anak-anak kita, generasi penerus, terutama dalam pemenuhan hak-hak anak. Nah, tamu kita ini kecil-kecil tapi rawit. Yang pertama saya akan ngobrol dulu dengan Tores Wistara. Tores, apa kabar? Baik Om. Wis, baik Ya. Tores, umurmu berapa sekarang? 13 tahun. 13 tahun. Katanya kamu ini pandai melukis, betul? Iya betul Om. Ini ya, kalau lihat lukisanmu ini karyamu ya? Iya, karya saya. Oke, tapi yang istimewa katanya kamu kalau melukis dengan 2 tangan. Iya. Bersamaan? Bersamaan. Padahal biasanya kan melukis 1 tangan aja. Iya, saya bisa 2 tangan. Bisa 2 tangan? Iya, bareng gitu. Bareng dan hasilnya menjadi satu kesatuan begitu? Iya, betul. Oke, ini sesuatu yang unik ya, karena pasti teman-temanmu yang lain belum tentu bisa itu ya? Iya, benar. Oke, nanti kamu menggambar, Om Endi akan ngobrol dengan temanmu yang lain. Ya Om. Tapi omong-omong, dari umur berapa kamu udah melukis ini? Dari umur 3 tahun. 3 tahun. Iya. Cukup lama ya? Iya. Siapa yang ngajarin kamu melukis? Belajar sendiri. Belajar sendiri. Karena sering diajak papa lihat pameran. Oh, papamu apa? Seniman. Oh, seniman. Oke. Nanti cerita lebih lanjut ya. Sekarang Tores mau gambar apa nanti nih? Gambar temanya Jogjaku. Jogjaku. Ya. Oke, menarik. Ini pasti semua penonton udah nggak sabar ini pengen tahu hasil karya dari seorang anak bernama Tores yang melukis dengan 2 tangan. Oke, silakan lanjut Tores. Kita berikan aplaus untuk Tores dulu. Ini penonton ada jutaan soalnya. Nah, berikutnya saya kedatangan tamu istimewa juga. Namanya Salwa. Atau lengkapnya Azalia Salwa Salsabila. Hai. Halo Salwa. Halo Om. Apa kabar kamu? Alhamdulillah baik. Nah Salwa, kamu juga punya sesuatu yang istimewa, yaitu pandai menyanyi. Iya, Betul? betul. Menyanyi sejak kapan? Dari umur 4 tahun. 4 tahun. Tapi omong-omong Salwa katanya nggak bisa melihat ya? Enggak. Sejak bisa. kapan? Sejak kecil. Sejak kecil. Oke, jadi nggak bisa lihat Om Andi sama sekali? Enggak bisa. Bisa membayangkan warna atau tidak? Kalau Om Andi bilang warna hijau, merah, kuning, bisa ngebayangin? Cuman namanya doang. Nah, ini menarik sekali karena Salwa ini bukan cuma pandai menyanyi, tapi pernah juga menang di lomba pidato ya? Iya, pernah. Di mana itu? Waktu itu di sekolahan SLB, sekolahan yang lama. Jadi itu tingkat pelajar. Oke. Terus di sini kalau dilihat selain lomba ada kejuaraan apa lagi yang pernah Salwa ikuti dan meraih prestasi? Saya pernah bernyanyi di Asia Pasifik, Festival Asia Pasifik. Waktu itu bersama Disnet Band. Wow, Disnet itu? Disabilitas Netra Band. Oke, nama bandnya ya, Disnet Band, Disabilitas Netra. Ya. Artinya teman-teman yang juga tidak bisa melihat ini. Semuanya. Semuanya tidak bisa melihat. Oke. Di Asia Pasifik forumnya ya. Saya juga pernah tampil di HDI, Hari Disabilitas Internasional di Gedung Kemensos bersama Disnet Band juga. Disnet Band juga. Terus di mana lagi? Dan di Hari Anak juga, di Hari Anak Nasional waktu itu tahun 2021 kalau nggak salah. Diundang Ibu Bintang, saya nyanyi duet sama Kak Shannon. Oh, ketemu Bu Bintang ya, Iya, ketemu. Menteri
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan, Salwa, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Kekurangan tidak menjadi alasan bagi seseorang untuk berkarya dan mencoba hal baru. Meski tidak bisa melihat, Azalia Salwa Salsabila seolah tak punya lelah untuk mengembangkan bakat diri. Gadis berusia 12 tahun, mahir memainkan piano, bernyanyi, dan bahkan melantunkan ayat suci Al-Quran menggunakan huruf Braille. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabah. Lahirlah Salwa dengan kondisi berat badan 700 gram dan langsung dimasukkan ke inkubator selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan itu di inkubator itu saya tuh baru dikasih rujukan ke dokter mata. Saya bawalah ke Cipto besoknya. Waktu itu sama dokter spesialis mata anak ya. Terus kata dokternya, ini sudah terlambat Bu, udah stadium 4 gitu kan. Apa nggak ada jalan lain dok supaya bisa diselamatkan matanya? Seandainya ibu punya uang pun dibawa ke luar negeri, ini belum ada pengobatannya. Di situ saya tuh merasa hancur banget. Saya tuh udah nggak tahu, saya merasa tuh dunia tuh udah kiamat gitu. Karena saya tuh nggak pernah kebayang kalau saya punya anak nggak bisa lihat gitu kan. Dan saya juga selama ini tidak pernah hidup di lingkungan yang ada disabilitasnya. Jadi saya tuh benar-benar terpukul gitu kan. Sampai dia umur 4 tahun dia pengen sekolah, tapi saya bingung waktu itu mau dimasukkan kemana gitu kan. Ada nggak sekolah yang mau menerima gitu. Saya cobalah datang ke TK itu, dia pertama kali nyanyi himne guru pakai karaoke. Nah, itu yang saya ceritain tadi itu 4 tahun itu dia belajar pianoan lah ya, pakai sebelah tangan. Dia belajar sendiri. Nah, disitulah pertama saya lihat dia itu ada bakat bernyanyi. Dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat mampu mengantarkan Salwa untuk berprestasi. Berbagai kejuaraan baik di bidang musik maupun akademis berhasil disabetnya. Kini Salwa aktif bermain musik bersama dengan teman-temannya sesama penyandang tunanetra di sekolahnya. Bersama grupnya inilah, Salwa beberapa kali berhasil meraih juara di kompetisi band. Ternyata bisa main catur juga ya? Bisa Ikut kompetisi atau tidak? ikut. Menang atau tidak? Alhamdulillah saya juara 3. Salwa belajar main caturnya dari umur berapa? Baru pas mau ikut lomba baru belajar. Terus langsung juara? Alhamdulillah ya. Wow, terus baca huruf Braille ya? Iya bisa. Aku lagi nulis novel juga. Hah? Iya lagi nulis novel Om. Judulnya apa? Belum dikasih judul. Tapi Tentang udah. apa? Cerita tentang apa? Inspirasi anak disabilitas. Oh, kira-kira apa itu ceritanya? Boleh dapat bocoran nggak? Ceritanya waktu dari umur yang 4 tahun itu terus sampai sekarang itu udah 200 halaman. 200 halaman. Oh, jadi ini Tinggal cerita dikit lagi. tentang Salwa ya? Iya, Kayak biografi gitu ya, Iya. autobiografi ditulis sendiri oleh Salwa. iya. Tapi jadi novel. Ini ditulis dalam Braille. huruf Braille. Iya, Jadi cerita Salwa lahir prematur, terus dimasukkan ke inkubator, tapi ternyata terlalu lama di situ sampai 3 bulan ya, iya 3 bulan. sehingga kekurangan oksigen itu mengakibatkan mata Salwa nggak bisa melihat. Bukan kekurangan sih sebenarnya. Oh, apa itu? Kayak retina matanya rusak karena terkena oksigennya. Oh, karena oksigen. Karena oksigennya. Bukan kekurangan oksigen ya. Bukan. Wah, berarti Salwa udah tahu persis ya apa yang terjadi ya. Diceritain Mama yang sih. cerita ya. Iya. Di saat masuk ke sekolah awalnya, Salwa masuk ke sekolah umum atau sekolah luar biasa? Sekolah umum. TK. Bisa ngikutin sekolah umum? Bisa. Diterima? Diterima. Jadi ngikutin pelajaran gimana? Kan yang lain bisa melihat tulisan guru, bisa baca. Kalau Salwa gimana?
Karena aku juga dulu belum ngerti braille, jadi awal denger penjelasan dari guru di depan. Jadi diingat aja Iya, gitu? ujiannya lisan juga. Oh, sampai lulus atau sampai kelas berapa? Sampai TKB, sampai lulus, sampai wisuda SD kelas 1. Oke. Baru diajarin Wisuda braille. terus masuk ke SD kelas 1? Iya, Waktu masuk SD kelas 1 masih tetap di sekolah umum atau sudah SLB? SLB. Kenapa pindah ke SLB, apa kata guru? Sebenarnya bukan itu, tapi disaranin sama dokter matanya Oh. belajar braille di SLB, sekolah luar Oh, biasa. karena di sekolah umum nggak ada itu ya? Nggak ada, iya. Itu Salwa satu-satunya murid yang tidak bisa melihat atau penyandang disabilitas? Tidak, hanya Awah. Hanya Salwa aja di situ, Satu-satunya, satu-satunya? Iya. Teman-teman ngebully atau tidak ya? Enggak sih, alhamdulillah enggak dibully. Oh, teman-temannya baik-baik? Iya. Wah, senang sekali dengarnya karena sekarang anak-anak udah ngerti ya kalau ada teman yang disabilitas nggak boleh diledekin ya, malah harus dibantu. Iya. Oke. Never enough, never enough, never enough for me, for me, for me. Salwa, kita lanjutkan ya. Iya. Tadi kan siap. udah bisa baca huruf braille dan katanya sudah bisa baca not balok Iya. dalam bentuk huruf braille juga. Iya. Terus bisa main alat musik piano Bisa. dari kecil itu ya. Iya, sejak kecil. Tadinya mainan atau apa? Tadinya mainan. Oh, tadinya mainan. Mainan. Tapi sekarang udah beneran bisa ya. Udah. Oke, kalau di grup Disnet Band itu Salwa sebagai apa? Saya sebagai vokalis. Jadi sebenarnya Awal punya 2 grup band. Heeh. Yang pertama ada Disnet Band, itu Awal dengan kakak-kakak senior tunanetra main musik. Yang kedua ini Star Band. Pas masuk SLB kita tuh bentuk band gitu. Nah ini sama anak-anak teman-teman di sekolah gitu. Ini yang lebih junior, Iya. yang lebih seumur Salwa. baru. Iya, seumuran. Oh, tadi waktu masuk pertama kali sama kakak-kakak, Iya, tetap sebagai penyanyinya ya. vokalis. Kalau menyanyi gitu, berapa lagu rata-rata yang dinyanyikan kalau tampil? Tergantung permintaannya. Wah, tergantung permintaan. Ada berapa lagu yang Salwa kuasai? Berapa banyak lagu? Ya lumayan banyak sih, kalau disebutin nanti nggak bakal kelar. Oh iya, nggak bakal kelar, bisa 7 hari 7 malam ya. Lagu Indonesia atau lagu-lagu luar negeri? Kalau lagu luar negeri baru bisa lagu bahasa Inggris. Oh, oke. Iya. Nah, waktu ketemu Bu Bintang, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu di acara Hari Anak Nasional ya? Iya, Yang di Bogor itu. iya di Bogor. Nah, jadi waktu ngobrol sama Bu Menteri, Salwa ditanyain apa? Jadi sempat ditanyain beberapa pertanyaan sih dari Ibu Bintangnya. Kayak hobinya apa, terus cita-citanya pengen jadi apa, dan keinginannya apa. Nah, coba jelaskan jawabannya apa itu? Cita-citanya apa, keinginannya apa, hobinya apa? Waktu itu aku bilang gini, hobi aku bermain musik dan bernyanyi. Nah, keinginannya waktu itu aku bilang pengen masuk TV. Dan alhamdulillah sekarang bisa masuk TV dan dilihat banyak orang. Makasih Bu Bintang. Makasih Bu Bintang. Tadi pertanyaan berikutnya yang ditanya oleh Bu Bintang kan, kalau besar nanti ingin jadi apa? Apa cita-citanya? Selain jadi penyanyi, pengen jadi dosen juga. Dosen. Dosen apa? Belum tahu dosen. Tapi pokoknya mengajar ya. Iya, pokoknya mengajar. Banyak ini kesempatan. Bisa ngajar musik, main piano, nyanyi. Bisa juga untuk huruf-huruf braille. Bisa juga jadi guru catur. Dosen ya. Wah, itu mulia sekali. Baik, Salwa, kelihatannya penonton ini udah nggak sabar ini pengen lihat Salwa nyanyi. Lagu apa lagi tadi? Never judulnya? enough. Oke, Never Enough. Terus mau sambil main ini piano? Iya, sambil main piano. Main sambil nyanyi? Iya. Oke, kalau gitu. Mari kita sambut Salwa.
of a dream and me getting louder now. Can you hear me echoing? Take my hand, share this with me. Starling without you, only shine in a thousand spotlight on a star, silver in that sky will never be enough, never be enough. Time to go, but I'm scared to let her be. Have good health to won't let it do. Never be enough, never be enough for me. Never, 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 never for me, for me. Never enough, never enough, never enough for me, for me, for me. Only shine every thousand spotlight on the star, silver in that sky will never be enough, never be enough. Time to go, but I'm scared to let her be. Have good health to won't let it do. Never be enough, never be enough for me. Never, 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 never for me, for me. Never enough, never, never, never enough, never, never, never enough for me, for me, for me. For me. Terima kasih. Ya, penonton di rumah boleh bertepuk tangan. Itu tadi penampilan dari Salwa dengan Never Enough. Jadi kita menikmati, terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Salwa. Nah, berikutnya saya akan mengundang juga anak belasan tahun tapi sudah memperjuangkan hak-hak anak. Siapa dia dan apa yang dilakukan? Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Jadi apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Forum Anak ini? Jadi sebenarnya kita sedang memperjuangkan hak-hak kita sebagai anak Indonesia gitu kan. Kita punya hak yang banyak sekali yang harapannya itu bisa diwujudkan sama para orang dewasa di sekitar kita lewat menyampaikan itu ke pemerintahan. Baik, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol dengan anak-anak berprestasi yang dalam usia mereka yang masih muda sudah memberikan kontribusi untuk negeri tercinta ini. Berikutnya ada Tanaya Sinduganari. Panggilannya? Tanaya. Tanaya. Tanaya, kamu aslinya dari mana? Aku sama kayak Torres, aku dari Bantul, dari Jogja. Wah, jadi ada dua anak Bantul. Betul, ini kita bertemu secara tidak sengaja. Tidak sengaja, ternyata asalnya sama. Berarti hebat ya Bantul ini ya? Iya. Tapi sekarang kamu domisilinya di mana? Aku masih di Bantul. Masih di sama. Bantul. Sekarang umur berapa kalau boleh tahu? Tahun ini 15 tahun. 15 tahun. Sudah kelas berapa? 1 SMA. 1 SMA. Tanaya, beberapa waktu yang lalu kan Bu Bintang itu datang ke Banyumas. Betul. Nah, terus kami diskusi lah. Waktu itu karena ada ribut-ribut atau berita-berita mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Terus kata Bu Bintang, yuk kita ajak
teman-teman di Banyumas dan dari Jawa Tengah, bahkan dari Jakarta datang untuk diskusi. Ya. Nah, diskusinya kebetulan di rumahnya Om Andi, Wah. ya, di Desa Langgong Sari di Purwokerto. Nah, waktu ngobrol-ngobrol gitu, tahu-tahu ada satu anak yang berdiri dan bertanya dan menyampaikan pandangan. Baru Om Andi tahu di situ ada namanya Forum Anak. Nah, di situ dia mewakili Forum Anak Banyumas. Tapi ternyata ada anak provinsi dan nasional ya. Betul. Terus kamu sekarang apa sebagai apa di Forum Anak ya? Ya, aku bergabung di beberapa tingkatan Forum Anak. Di Forum Anak Kabupaten Bantul, aku menjadi Wakil Ketua 1. Lalu di Forum Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, aku jadi Ketua Umum. Dan di Forum Anak Nasional, aku jadi anggota di unit jaringan namanya. Unit jaringan itu apa tugasnya? Jadi kayak apa ya, kita menyebutnya mungkin mirip-mirip kayak humas. Jadi kita menjangkau teman-teman yang di provinsi. Oke, jaringan ya. Namanya Baik. emang unik-unik. Unik-unik. Nah, mungkin nggak banyak orang yang tahu apa itu Forum Anak ini ya. Oke, jadi Forum Anak ini adalah organisasi yang dibentuk sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjangkau partisipasi anak di daerah tersebut. Makanya dibikin berjenjang dari mulai kelurahan, terus kecamatan, naik lagi kabupaten kota, lalu naik lagi ke provinsi dan ke nasional. Harapannya apa? Supaya teman-teman yang ada di daerah tersebut bisa lebih didengar lagi suaranya dan disampaikan ke pemangku kebijakan. Mungkin ada kalau di kelurahan mungkin Pak Lurahnya atau Bu Lurahnya, kalau di nasional berarti ke presidennya atau ke kementerian-kementeriannya. Begitu. Oke. Jadi apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Forum Anak ini? Ya memang supaya suaranya didengar ya. Betul. Tapi biasanya apa yang diperjuangkan? Apa yang diperjuangkan? Jadi sebenarnya kita sedang memperjuangkan hak-hak kita sebagai anak Indonesia gitu kan. Kita punya hak yang banyak sekali yang harapannya itu bisa diwujudkan sama para orang dewasa di sekitar kita lewat menyampaikan itu ke pemerintahan. Nah, apa yang sedang kita perjuangkan ini bukan cuma buat kita yang ada di Forum Anak, tapi juga teman-teman yang ada di daerah itu. Makanya Forum Anak dipilih supaya teman-teman yang masuk ke dalam pengurus Forum Anak ini bisa menyampaikan aspirasi teman-teman mungkin di sekitarnya, tetangganya, atau teman sekolahnya, siapapun itu. Baik, nanti kamu ceritain ya, apa saja hak anak yang lalai atau abai diperhatikan oleh orang-orang dewasa biasanya. Ah, kamu anak-anak diem, tunggu dulu nanti kalau kamu dewasa baru didengar. Padahal anak-anak punya hak untuk didengar, anak-anak punya hak dalam perlindungan dan lain-lain. Nah, nanti ceritakan ya. Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Jadi sebenarnya sebagai anak-anak itu yang perlu ditanamkan adalah ketika dia ada di usia dini. Jadi kayak Nara ini lagi harus banget ditanamkan bahwa kamu tuh harus jadi anak yang baik. Anak yang baik dalam artian anak yang bisa menjadi best version of you. Jadi yang bisa menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tanaya Sindu Ganari, anak berusia 15 tahun yang kini duduk di bangku kelas 1 SMA ini aktif menjadi pengurus Forum Anak Nasional dan Forum Anak Daerah Yogyakarta. Forum Anak dibentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya menjembatani kepentingan anak-anak dan pemerintah. Forum Anak merupakan wadah pemenuhan hak partisipasi anak dalam menyuarakan aspirasinya, sehingga diharapkan hak anak dapat tersuarakan dan didengar untuk menjadi pertimbangan para stakeholder dalam membuat kebijakan dan program pembangunan ke depannya. Tanaya aktif menyuarakan masalah anak di bidang pendidikan, hukum, kasus kekerasan anak, pemberdayaan perempuan, dan permasalahan sosial lainnya. Bahkan Tanaya juga sering menjadi pembicara baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satunya Asia Regional by United Nations dan Forum Amplifying the Voice of Children in South Africa and Indonesia. Forum Anak Bantul, Totalitas, cerdas, merdeka. Merdeka. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita sapa dulu Torres. Bagaimana hasil karyamu? Sebentar lagi Om. Oke, berapa hari lagi baru selesai? Coba kasih lihat ke penonton dulu dong. Oh ini ya, jadi tadi temanya apa tadi? Jogjaku. Jogjaku. Oke, jadi ini kalau kamu gambar itu
udah ada di imajinasi dulu ya, apa yang kamu mau gambar gitu ya? Iya. Oke, jadi lanjutkan, nanti kita lihat hasil akhirnya ya, Iya. Torres ya. Nah, ini kan ada konvensi hak anak ya. Betul. Orang dewasa ini, tadi Om Andi juga lagi mengkritisi, Om Andi juga sering nggak paham mengenai hak anak. Nah, boleh jelaskan sedikit, apa saja hak anak yang sering diabaikan oleh orang dewasa di Indonesia? Oke, mungkin aku boleh cerita dulu tentang konvensi hak anak ya, 5 Iya. klasternya. Iya. Nah, jadi konvensi hak anak itu sebenarnya ada banyak sekali, Om, ada 50 lebih. Tapi ada hak-hak dasarnya yang kemudian disusun menjadi 5 klaster. Makanya kita sering bahas namanya 5 klaster hak anak kalau di forum anak. Yang pertama ada hak sipil dan kebebasan. Apa itu? Hak sipil itu yang mengatur tentang identitas kita. Aku sebagai anak Indonesia, namaku siapa, aku lahir di mana, mungkin kartu identitas anak atau akta kelahiran. Lalu yang kedua, ada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Itu identik dengan perkawinan usia anak, lalu juga bagaimana peran anak dalam keluarga, lalu anak-anak yang mungkin diadopsi, secara sah hukum bagaimana. Lalu yang ketiga, ada kesehatan dasar dan kesejahteraan, yang jelas mengatur tentang kesehatan anak secara fisik, mental, semuanya. Lalu yang keempat ada pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Ada pendidikannya, lalu bagaimana ketika waktu luang tuh anak harus ngapain gitu supaya nggak ngelakuin kegiatan-kegiatan yang negatif. Lalu juga tentang kegiatan budaya. Lalu yang terakhir ini yang unik adalah tentang perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini tentang keterlibatan anak-anak di mungkin teman-teman dari golongan rentan. Apa itu? Siapa itu? Ada teman-teman mungkin Om Andi familiar dengan LPKA, lembaga pemasyarakatan khusus anak atau rehabilitasi ya khusus untuk anak-anak. Biasanya itu ada di setiap daerah dan kita melibatkan teman-teman di situ. Terus juga teman-teman korban eksploitasi, korban kekerasan seksual itu juga kita rangkul di situ. Jadi ada panjang sekali, Om. Dan apa yang sering diabaikan? Sebenarnya banyak sih, Om ya. Hampir semua Kalau di list diabaikan di kayaknya negeri bisa ini. sampai panjang banget berapa meter mungkin ya. Cuman kemarin aku sempat cari data nih dari ayah bunda, kita panggilnya ayah bunda kalau di Iya. Kementerian PPA. Ada 2 hal yang menurutku banyak sekali diabaikan. Yang pertama adalah tentang keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan. Contohnya? Contohnya mungkin sesimpel di dalam keluarga dulu deh, Om. Kita mulai dari dalam keluarga. Mungkin misalnya Om Andi sering sama keluarganya mau makan malam nih. Kita makan malam apa? Itu kan menanyakan kepada anaknya, kamu pengen makan apa? Itu juga bentuk keterlibatan. Nah, kalau di forum yang besar, dalam hal ini kita membicarakan tentang pemerintahan mungkin ya. Ketika pemerintah itu mau bikin kebijakan Yang untuk berkaitan anak-anak. Iya, masa Suara pemerintah anak tidak didengar. Betul, itu dia, Om. Masa nggak didengerin? Jadi itu problemnya. Itu yang sering diabaikan. Makanya ada forum anak di situ supaya bisa jadi jembatannya lah ya. Lalu yang kedua adalah tentang menurunnya kepercayaan anak-anak terhadap orang dewasa, bahkan orang-orang di sekelilingnya karena banyaknya kasus kekerasan, mungkin kekerasan seksual atau fisik yang dilakukan bahkan sama keluarganya sendiri. Itu miris sekali dan itu bikin anak-anak hilang kepercayaan pada siapapun. Itu miris sekali. Itu yang sering terjadi ya. Betul. Tapi kadang-kadang suka aja sih teman-teman aku suka gini, kamu tuh ngapain sih di forum anak? Emang kalau kamu di sini terus dampaknya apa buat kita? Emang kita dapat apa kalau kamu join forum anak? Tanaya kita lanjutkan ya. Boleh. Om Andi lihat di beberapa video ya, baik di internasional maupun di nasional, bagaimana suara anak itu mulai didengar karena viral. Wah, ini. Sesekali aja ribut, diundang ke PBB, disuruh bicara, kemudian orang ribut. Habis itu sepi lagi. Ya, Nah, sedih sekali. boleh cerita nggak apa tantangan yang kalian hadapi untuk memperjuangkan hak anak atau suara anak ini? Mungkin ini akan kubagi jadi 2, Om. Jadi yang pertama adalah tantangan yang kuhadapi sebagai anak yang menyampaikan kepada orang dewasa. Dan yang kedua adalah yang dihadapi oleh anak itu sebagai remaja. Mungkin yang dari orang dewasa dulu kali ya. Oke. Nah, kita kan sering banget ya misalkan audiensi sama pejabat-pejabat atau mungkin dinas-dinas atau kementerian terkait. Ada beberapa orang, kan nggak semua orang tahu forum anak ya, Om. Jadi nggak semua orang juga siap untuk mendengarkan suara anak itu. Makanya ada banyak rintangan ya, pastinya kadang ya udah gitu nggak didengarkan, ya udah cuma buat formalitas aja. Itu sebenarnya masalah utama juga karena itu kan berarti sebenarnya menghabiskan energi untuk sesuatu yang
ya udah gitu langsung keluar aja gitu. Dan itu sayang sekali, padahal kita sudah menyusun itu bertahap dan harapannya itu bisa lebih didengarkan lagi. Maksudnya ketika kamu bertemu dengan apakah itu pejabat, pengambil keputusan, tokoh, itu formalitas, sering formalitas. Ya beberapa kali sih. Oke, tapi apa yang kalian sampaikan tidak dilaksanakan. Nah itu yang perlu kita perjelas dulu. Makanya biasanya setelah kita melakukan audiensi, ada tahapan di mana kita mengkonfirmasi kembali dalam rangka misalnya rentang 3 bulan nih setelah audiensi itu. Apa yang terjadi? Apakah ada progres dari apa yang kita sampaikan? Gitu. Jadi biar kita tahu juga nih apakah benar-benar terlaksana atau tidak gitu. Baik, menarik. Tapi dengan adanya forum ini sebenarnya ini sebuah gerakan yang menjadi perhatian. Betul. Karena Om Andi sendiri ya setelah ketemu dengan teman-teman forum anak Banyumas juga belajar banyak bagaimana anak bicara dengan bahasa anak untuk kepentingan anak ya. Jadi bagaimana dia menjelaskan kepada para orang tua di desa-desa ya bahkan di daerah-daerah tentang hak-hak anak yang mungkin orang tuanya tidak tahu. Betul. Ya, bagaimana mereka menganggap ini anakku, kalau aku mau pukul sampai gimana ya itu terserah aku kan. Betul. Ini anakku. Nah ternyata itu melanggar hak anak ya. Iya. Tidak disekolahkan dan perkawinan dini atau perkawinan usia anak ya. gitu ya, itu banyak terjadi. Banyak sekali Om. Nah kalau Tanaya sendiri ya, ini kan umur berapa tergabung atau bergabung dengan forum anak ini ya? Oke, jadi aku bergabung di forum anak pertama kali itu jenjangnya di kabupaten. Pertama kali itu aku paling kecil waktu itu. Jadi aku kira isinya kan forum anak ya, paling isinya ya 11-12 tahun gitu. Karena waktu itu aku join sekitar 10 sampai ya sekitar 11 tahun, 12 ya. Masih gitu. SMP atau SD itu? Masih SMP ya, SD nggak boleh ikut. SD dan SMP gitu. Oh, jadi okay. Kenaikan. Kaget lah aku, kok isinya banyak orang-orang yang udah akhir anak ya, berarti ya sekitar umur 16-17 tahun. Jadi aku kaget sih sebenarnya itu. Nah, tantangan yang aku hadapi pertama adalah menyesuaikan diri terhadap culture yang ada gitu kan. Oh, mereka ternyata kalau ngobrol serius ya gitu. Gimana sih cara menata bahasa yang baik gitu. Tapi ternyata aku beruntung berada di lingkungan yang menghargai. Jadi ternyata kakak-kakaknya itu, mas mbaknya itu, mereka tetap mau mendengarkan kita kok. Bapak ibu yang ada di dinas, kementerian juga tetap mendengarkan kita. Itu yang membuatku, oh oke, aku akan berada di sini karena ternyata aku dihargai. Lalu tapi mungkin ada struggle beberapa dari teman-temanku Om. Jadi kan aku remaja berapa ini 15 tahun ya. Sering bolos sekolah. Karena ada banyak ya kegiatan forum anak nih, keluar sekolah misalnya, teman sebenarnya nggak bolos juga, itu hitungannya izin lah ya. Oke. Diizinkan oleh sekolah. Diizinkan? Iya. Itu bukan bolos lah. Bukan bolos lah Om namanya. Malah banyak sekolah yang senang karena anak-anaknya punya kemerdekaan untuk belajar di luar sana, bahkan untuk hal yang penting. Ya, bagaimana memperjuangkan hak anak itu sesuatu yang menurut beberapa guru yang Om Andi ketemu itu tidak diajarkan di sekolah. Betul. Jadi mereka beruntung. Jadi bolosnya positif. Bolosnya positif. Iya. Tapi kadang-kadang suka aja sih teman-teman aku suka gini. Kamu tuh ngapain sih di forum anak? Emang kalau kamu di sini terus dampaknya apa buat kita? Emang kita dapat apa kalau kamu join forum anak? Jadi ada hal yang sering dimispersepsikan bukan sama teman-teman juga, tapi mungkin sama orang dewasa, ya? Sama lingkungan semuanya. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa atau mengira ya forum anak ini menyelesaikan semua permasalahan anak. Itu salah besar karena pertama hak anak itu yang wajib memenuhi adalah orang dewasa. Jadi bukan kita, jadi kita menyuarakan bukan menyelesaikan. Jadi kalaupun ada impact yang terjadi setelah itu pasti dari pemerintahan. Jarang sekali kita langsung ya, mungkin penjangkauan sosialisasi ada lah ya, tapi nggak langsung oh tiba-tiba aku terpenuhi, nggak gitu, ada prosesnya. Dan itu prosesnya panjang sekali, turun temurun. Jangan patah semangat kalau apa yang sedang kita perjuangkan belum diakomodasi ya. Butuh waktu, butuh proses. Tanaya sendiri udah pernah bicara di forum apa aja kalau bicara tentang anak ini? Oke, jadi karena tadi aku ikutnya berjenjang dari kabupaten sampai nasional, jadi pasti yang aku ngobrol dengan pejabat-pejabat yang berbeda gitu. Cuman sejauh ini kalau di kabupaten kota pasti sudah bertemu dengan Bapak Bupati ya, karena aku di kabupaten. Terus waktu itu untuk di provinsi, aku pernah bertemu atau beraudiensi dengan Ibu GKR Hemas, Gusti Kanjeng Ratu Hemas.
Tapi terus aku juga dilibatkan ada namanya FGD Rapergub. Jadi penyusunan undang-undang untuk gubernur. Aku pernah dilibatkan di situ. Itu salah satu pengalaman yang menyenangkan dan berkesan. Dan kalau di forum nasional bertemu dengan Bapak Presiden waktu itu beraudiensi tentang suara anak Indonesia di Kebun Raya Bogor waktu itu 2022 dan juga di forum internasional pernah terlibat dalam ada waktu itu dialog untuk regional Asia dari UN. United Nation? United Nation. Wow, keren ya. Itu apa, mewakili Indonesia atau? Mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia. Oke, kepada teman-temanmu yang ada di forum anak dimanapun berada, ada sesuatu yang kamu ingin sampaikan? Untuk forum anak di seluruh Indonesia, menjadi forum anak atau menjadi pengurus forum anak itu bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak sekali tantangannya, ada banyak sekali mungkin tekanannya ya. Tapi aku yakin kalau apa yang kita perjuangkan sekarang itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk teman-teman di forum anak, tapi untuk semua anak Indonesia, semua anak dunia. Karena anak punya pendapat dan anak berhak untuk didengarkan. Merdeka. Merdeka. Oke, terima kasih Tanaya. Tadi kita sudah dengarkan Tanaya dari Forum Anak Nasional sudah bercerita tentang hak anak dan apa yang dia dan teman-temannya perjuangkan. Dan lukisan Torres sudah jadi. Iya. Torres, coba cerita ini lukisan. Kamu mau cerita tentang apa sih? Kok ada gudeg Jogja? Ini lukisannya saya beri tema Jogjaku. Jadi ini Jogjaku. Ya. Cerita tentang Ini penjual gudeg, aku tahu nih. Ya. Ini saya menggambar penjual gudeg karena gudeg adalah salah satu khas makanan dari Jogja. Iya. Dan ini ada orang menghibur yang lagi makan gudeg dengan menggunakan gendang. Gendang. Ya, dan Oke. ini ada Tugu Jogja. Ya, ini apa ini? Ini kucing di atas genteng. Tapi kamu ciri khasnya matanya belok semua ya, Iya, matanya matanya besar-besar keluar-keluar semua ya, matanya keluar-keluar ya. Tapi itu jadi ciri khas. Iya, Jadi jadi orang ciri kalau khas punya saya. ciri khas gampang dikenalin ya. Iya. Kalau satu hari kamu nggak ada terus aku lihat ini, aku bilang ini pasti lukisan Torres. Nah, walaupun ditutupin namamu di sini, semua orang tahu ini ciri khasmu ya. Ya. Oke, tadi berapa lama kamu ngelukis ini ya? Nggak sampai 1 jam udah jadi ya. Iya. Torres, kita ngobrol di sini ya. Iya. Kita berikan tepuk tangan untuk Torres. Iya. Jadi ini gara-gara orang tua sering ngajak kamu nonton pameran lukisan gitu. Iya, nonton Terus pameran kamu lukisan. mulai, Mulai pengen, suka, iya, pengen melukis. pengen punya pameran sendiri. Iya, pengen punya. Dan memang bisa- sudah tercapai itu ya pameran sendiri ya. Sudah. Kamu pernah pameran di mana aja? Di Magelang, di Jakarta, di Galeri Nasional, Itu pameran tunggal pernah itu ya? pameran tunggal di Hotel Sheraton. Oke, jadi lukisannya semua. Iya. Semua itu yang dipamerkan lukisanmu saja kan? Iya, lukisan saya saja. Jadi ini kalau dibilang aliran apa ini? Aliran saya adalah ekspresif. Ekspresif. Orang tua seniman, budayawan atau pelukis juga? Papa pelukis. Torres itu namanya kenapa aneh ya? Kamu orang Jawa tapi namanya Torres. Karena dulu saya pas lahir, papa saya pas lihat bola yang ngegolin Torres, jadi Oh, namanya Torres anaknya pemain Spanyol kalau nggak salah Iya, ya? Fernando Torres. Oke, oh jadi dikasih nama Torres. Iya. Berarti ayahmu punya cita-cita jangan-jangan anaknya jadi pemain bola bukan pelukis ya? Iya, dulu. Betul? Dulu. Oh, dulu. Tapi sekarang udah ngeliat anaknya pintar ngelukis, senang lah ya? Iya, sudah dukung Sudah support. mendukung. Oke, ini semua pakai akrilik atau kadang-kadang air, cat air atau apa? Akrilik. Semuanya akrilik. Iya. Oke. Jadi sekarang kalau diminta melukis satu tangan, kagok atau tidak? Tidak, tapi lebih enak 2 tangan. Lebih cepat juga jadinya. Bisa membuat efek-efek yang tidak terduga, misalnya merah timpa biru, timpa kuning, timpa Oh, hijau gitu. itu kalau 2 tangan Iya, ya? bisa itu. Kayak ngamuk gitu. Tapi hasilnya bagus sekali. Ini dijual nggak lukisanmu nih ya? Biasanya kalau habis ngelukis dijual atau disimpan sendiri? Dijual. Ada yang beli gitu ya? Ada. Oke, ada orang asing yang pernah beli? Ada orang Swiss sama orang Itali. Nah, nanti cerita bagaimana kok mereka sampai bisa beli lukisanmu ya? Iya. Nanti kita
Rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Harga tertinggi yang pernah dibeli itu berapa? 10. 10 juta? Iya. Kalau dilihat karakter lukisan Torres ini kan apa yang terjadi di masyarakat ya. Iya. Itu ada becak, ada andong, macam-macam. Jadi sesuatu yang punya ciri khas tradisional. Iya, khas Tapi Jogja. sebenarnya kamu lebih suka ngelukis apa? Lukis wayang sama Wayang. budaya, misalnya jadilan sama pewayangan gitu. Kenapa begitu? Suka wayang sama suka jadilan. Oke, kalau wayang siapa tokoh idolamu? Punokawan. Punokawan. Oke. Sekarang sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Di rumahnya di Goa Sari, Pringgading Bantul, Yogyakarta, Torres Eguan Javas Vistara tampak cekatan menyelesaikan lukisannya. Sebagai pelukis cilik, Torres mulai tertarik menggambar sejak usianya masih 3 tahun. Bakat melukisnya ini ternyata ia warisi dari sang ayah, Gunawan Adi Santoso yang juga berprofesi sebagai guru lukis. Torres betah menghabiskan waktunya hingga berjam-jam untuk melukis di studio mungil yang ada di rumahnya ini. Selain gemar mengunjungi pameran lukisan, inspirasi lukisan anak berusia 13 tahun ini biasanya diperoleh dari hal unik dan menarik yang dilihatnya saat berpergian atau berwisata bersama keluarga. Nah, setelah mengetahui Torres itu ada bakat, ya mungkin ini Mas, saya coba ikutin lomba-lomba melukis, dia bisa membaur dengan teman-temannya yang sama-sama suka ngelukis. Terus kita pergi nonton pameran, dia lihat-lihat lukisan-lukisan satu persatu di pameran itu. Terus dia sampai pulang ke rumah nggambar. Terus kita main ke tempat wisata, dia juga bawa kertas, ya nyeket-nyeket alam UTS di situ Mas. Ya harapan saya semoga apa yang menjadi cita-cita Torres bisa tercapai. Dia punya cita-cita yang pengen jadi pelukis, ya kita dukung, kita support apa yang dia inginkan, cita-citanya. Dukungan saya ya cuma misalnya dia butuh kanvas, butuh cat, kan untuk saat ini dia mainannya bukan krayon lagi toh Mas, mainannya kan kanvas, kuas sama cat. Ya kita berdoa memfasilitasi Torres, apa yang dia butuhkan kita belikan. Sudah ratusan piala dan penghargaan dari berbagai perlombaan nasional dan internasional diraih Torres. Karyanya pun sudah ditampilkan di berbagai pameran lukisan di Indonesia. Bahkan lukisan Torres pernah dibeli oleh wisatawan asing asal Prancis, Inggris, dan Italia dengan harga jutaan rupiah. Tunggu Torres, tadi itu pialamu? Iya. Sebanyak itu? Iya. Jadi kamu pernah menang di kompetisi apa aja nih? Atau dapat penghargaan apa aja? Dulu pernah dapat penghargaan Jogja Kyoto 2014. Jogja, Kyoto. Kyoto ini Jepang? Iya, Jepang. Oke, jadi kolaborasi antara Jogja dan Jepang gitu ya? Iya. Terus kamu dapat penghargaan? Iya, juara 10 nominasi terbaik. 10 nominasi terbaik. Iya. Ini untuk Indonesia aja atau? Nanti kalau aku menang, lukisanku di Jepang. Dipamerkan? Iya, dipamerkan di Jepang. Oh, udah berapa kali menang itu? 4 kali. Oh, jadi bukan cuma 1 kali tapi Iya, setiap tahun itu. hampir setiap tahun Iya. lukisanmu masuk ya? Iya. Jadi pemenang dalam kompetisi itu? Iya, Om. Dan banyak lagi pasti ya kalau dilihat pialanya segitu banyaknya. Ini mungkin karena dari usia 3 tahun ya? Iya. Jadi tadi katanya dibeli oleh orang asing tadi ya? Iya. Dari mana tadi? Orang Swiss sama orang Itali. Bagaimana ceritanya mereka kok bisa beli karyamu? Kalau orang Swiss itu saya lagi on the spot di Museum Avandi ya. Terus ada orang asing lihat, terus langsung ketika saya selesai langsung dibeli. Dibeli, tertarik dia ya? Iya, tertarik. Oke, 1 lukisan aja? Iya, 1 lukisan aja. Terus dibeli, langsung dibayar, dibawa pergi? Iya. Oke, boleh tahu harganya nggak itu? Ya, bisa buat beli cat sama ditabung buat beli kanvas.
Diplomatis sekali jawabannya ya. Ya jangan kasih tahu harga, karena harga itu nanti tergantung orang yang kalau suka banget, itu bisa harganya tinggi sekali ya. Jadi kasih ke orang yang betul-betul menghargai karya kita ya. Jangan melihat wah ini cuma lukisan udah saya tawar segini aja. Jangan, ini sebuah karya. Jadi kalau karya harus punya nilai yang tinggi ya. Jadi kalau ditanya berapa harganya, ya bisa buat beli cat dan kanvas. Oke, tapi boleh tahu nggak? Ini masih maksa ini. Harga tertinggi yang pernah dibeli itu berapa? 10. 10 juta? Iya. Oke. Jadi udah banyak tabungannya ya. Oke, terus yang satu lagi yang dari mana tadi? Tadi kan Swiss. Iya. Yang satu lagi? Itali. Dia belinya di mana? Itu karena aku ikut papa kerja di keraton, terus aku nyeket orang tukang-tukang itu, dia nyamperin, terus dia tanya-tanya gitu lukisannya dijual nggak, terus kayak gitu, terus minta nomor HP papa. Oh, terus datang ke tempatnya itu? Atau terus kemudian pesan? Ditunjukin terus dia pesan itu. Oh, pesan ya. Oke, jadi berapa banyak lukisanmu kalau boleh tahu? Yang kehitung? Nggak terhitung banyak. Ya, banyak ya. Nah, jadi kalau besar nanti memang ingin jadi pelukis, masih melanjutkan ini ya. Tapi kamu pernah belajar benar, ini kan tadi otodidak ya, belajar sendiri. Walaupun papa pelukis, tapi papa tidak memaksakan kamu untuk mengikuti aliran papa gitu ya, aliran ayahmu. Kamu pernah belajar melukis sama orang lain atau tidak pernah? Pernah, ada idola. Oh, idolanya siapa? Idolanya Bu Ati Respati, Mas Rismanto, Mas Sigit Handari, Mas Heri Kris, sama banyak lagi, masih banyak. Itu mempengaruhi karyamu, caramu melukis juga? Iya, atau aku belajar lihat-lihat lukisan mereka, terus belajar warna, belajar apa-apa. Pernah ketemu mereka? Pernah. Oke. Jadi mereka apa komentarnya ketika melihat lukisan Torres ini? Menyemangati dan mensupport. Iya, ayo kamu lukisannya punya karakter. Udah. Ini kan gini, udah langsung kita tahu nih. Ya, ciri khasmu udah kelihatan sekali nih ya. Iya. Baik. Terima kasih Torres, sudah berbagi cerita dan berbagi keindahan di sini, lukisan yang keren. Satu hari kita akan ketemu lagi, dan kamu sudah jadi pelukis yang lebih hebat lagi ya. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Torres. Banyak anak-anak yang sejak usia kanak-kanak diajarkan bagaimana mereka mengelola keuangan. Dan ini hasilnya terlihat ketika mereka dewasa, mereka betul-betul mengelola keuangan dengan baik. Banyak juga anak-anak yang kemudian gagal mengelola keuangan mereka karena mereka sejak kecil tidak diajarkan literasi keuangan. Nah, saya akan mengundang ya nanti Tante Karin yang akan menjelaskan tentang program yang namanya Cacing. Apa itu cacing? Ikuti terus Ki Candy. Cacing di sini kan dikenal ya cacing. Cacing kan? Iya. Nah, ular cacing. Iya. Tapi ini bukan. Oh, ini adalah suatu suara sebetulnya. Apa itu? Suara dari mesin kasir. Kalau kita masukkan uang, kita tutup mesin kasirnya, bunyinya cacing. Ya, kita sudah kedatangan tamu istimewa Tante Karin Zulkarnain. Ya, Tante Karin ini adalah Chief Customer and Marketing Officer dari Prudential. Yes. Tadi udah terlanjur aku ngomong soal cacing. Iya. Tapi tulisannya C-H-A-C-H-I-N-G. Betul, Om Andi. Apa sebenarnya ini, cacing ini? Ya, jadi cacing itu adalah program yang diluncurkan Prudential. Sebetulnya seluruh regional di Asia. Dan namanya itu yang menarik. Ada ceritanya itu, Om Andi. Ini di balik pemilihan regional. nama. Regional. Padahal cacing di sini kan dikenal ya cacing. Cacing kan? Iya. Nah, ular cacing. Iya. Tapi ini bukan. Oh, ini adalah suatu suara sebetulnya. Apa itu? Suara dari mesin kasir. Kalau kita masukkan uang, kita tutup mesin kasirnya, bunyinya
cacing. Nah, dari situ cerita mengenai penamaan program ini. Nah, aku kan tadi bilang, anak-anak kecil kan sekarang banyak diperkenalkan dengan literasi keuangan. Jadi bagaimana mengelola uang dari kecil. Betul. Nah, urusannya dan cacing ini apa konteksnya? Nah, jadi cacing ini adalah program literasi keuangan khusus anak-anak. Oke. Sebetulnya sudah diluncurkan beberapa tahun yang lalu. Baru-baru ini kita ekspansi program permainan yang diluncurkan online, jadi bisa diakses melalui website, di mana anak-anak itu bisa belajar sambil bermain. Oke, Karena- jadi apa yang terjadi nih? Permainannya seperti apa? Permainannya seperti apa? Jadi sebetulnya ada konsepnya, ada 4 konsepnya, Om Apa Andi. itu? Yang pertama itu bagaimana bisa memperoleh uang. Kayak tadi ini Torres ceritanya, kan melukis, dari Dapat melukis uang, mendapat banyak uang. lagi. Nah, itu dulu yang pertama. Banyak uangnya. Nah, yang kedua itu bagaimana bisa menabung, mengelola uangnya. Oke, Yang menabung. ketiga bagaimana membelanjakan, Iya. memisahkan apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Kan, ya. Supaya Karena- bisa disiplin ya, menahan, membelanja hal-hal yang tidak diperlukan sebetulnya. Betul. Dan yang terakhir, anak-anak juga diajar untuk berdonasi. Ah, cocok ini Cocok sama Om aku. Andi. Cocok kan sama Om Andi. Cocok banget ya. Nah, jadi Oke. dari situ. Jadi kenapa sih dari anak-anak? Mungkin Om Andi juga tanya ya. Iya, iya. Bukan karena hari ini Hari Anak Nasional, tapi memang kebiasaan yang baik itu dimulai sebaiknya dari kecil. Kanak-kanak. Kayak tadi kita lihat semua talenta-talenta yang luar biasa ya. Salwa, Torres, Tanaya, Iya. itu semua mulai dari kecil kan. Betul. Gitu. Nah, bagaimana kalau kita juga mulai kebiasaan yang baik mengenai keuangan juga dari kecil. Sebelumnya Prudential itu melakukan financial literacy ini pada orang dewasa. Oke. Awalnya kepada komunitas perempuan, jadi lebih banyak ibu-ibu di sana, kemudian Penting ini yang komunitas. mengelola keuangan Iya, rumah karena kan tangga setiap ini. keluarga biasa yang pegang uangnya ibu-ibunya Betul ya. sekali. Makanya gitu. kami suami-suami ini menderita. Kok menderita sih Om? Karena uang dipegang oleh istri semua. Itu pilihan kan Om. Oke, terus? Nah, jadi Kenapa kita sampai kepikiran anak-anak perlu anak-anak ini? itu karena kebiasaan itu perlu dibangun dari kecil, dan kalau sudah punya kebiasaan yang kurang baik itu lebih sulit diubah dibandingkan membentuk dari awal. Dan biasanya sekarang anak-anak sudah mulai dapat uang saku kan dari Iya, orang dan tuanya. disuruh kelola sendiri, biasanya diajarkan. Nah, ada beberapa tipe orang tua nih, Iya. Om Andi. Ada yang memberikan uang, kalau habis nanti minta lagi. Ada tipe orang tua yang kasihnya ya segini, untuk seminggu atau untuk sebulan gitu kan. Iya. Nah, biasa anak-anak yang diberikan jatah uang saku untuk periode tertentu, itu harus kelola uangnya kan. Iya. Dia harus ngitung, saya mau jajan apa, saya Iya. ingin beli apa. Harus bisa bertahan sekian, apakah 1 minggu atau 1 bulan. Betul, itu bagian dari edukasi yang ingin disampaikan. Kembali ke games cacing ini, Iya. apa hubungannya gitu ya. Di games ini, itu melalui permainan online, jadi menarik anak-anak. Jadi ada permainan bagaimana untuk bisa mendapatkan uang. Contohnya, di situ ada peternakan. Gitu. Nah, boleh pilih mau kerjanya apa, mengumpulkan telur misalnya, nanti akan dibayar sekian, atau untuk melukis seperti Torres tadi akan dibayar sekian. Jadi anak-anak diberi pilihan bagaimana ingin mengumpulkan uang tersebut dari pekerjaan yang memang mereka lakukan dengan gembira. Jadi bukan sekedar yang penting dapat uangnya, tapi penting situ hati harus gembira. Dan proses. Itu tidak Iya. ada yang instan. Betul. Uang itu tidak tiba-tiba ada. Harus bekerja. Nah itu, jadi semacam apa ya, pendidikan karakter juga gitu Iya, kan iya, ya Om menarik. Andi, bahwa anak-anak itu perlu diajar disiplin, diajar bahwa bekerja keras itu penting, dan terakhirnya juga ada penghargaan sejumlah uang untuk kerja keras yang berhasil dilakukan anak-anak. Nah, Nah, di ini situ kan- ada gamesnya tuh. Betul, menarik. Ini kan sekolah-sekolah membutuhkan itu. Ini masuk kurikulum atau tidak ini? Nah, saat ini kami kolaborasi dengan berbagai sekolah. Jadi sudah kami masuk juga ya ke beberapa sekolah-sekolah. Sejauh ini ada siswa yang sudah mengikuti program ini sejumlah 470.000, Om Andi.
Masih belum banyak itu, mengingat tadi saya dengar jumlah anak di Indonesia itu jumlahnya ada 80 juta ya. Jadi ini potensi, betul. Bagaimana anak-anak diajarkan literasi keuangan sejak dini tadi betul. ya. Jadi kami bekerja sama dengan sekitar 8.000 sekolah, Om Andi, dan sudah mensertifikasi guru-gurunya untuk bisa membawakan kurikulum ini kepada anak-anak. Saat ini masih fokus di anak-anak usia 7 sampai 12 tahun. Oke. Nah, ini karena permainan ini kan harus diikuti melalui gadget ya. Ya. Ini masuknya harus juga dengan di online gitu ya. Ya, jadi bisa melalui laptop atau handphone, bisa dengan bimbingan orang tua juga, karena banyak orang tua kan membatasi ya anak-anak permainan game-gamenya ingin diawasi. Padahal gitu ini ya. game yang bermanfaat Ini mendidik. Ya. Justru saya ingin mengajak juga Om Andi dan para pemirsa Kick Andy untuk para orang tua, ini salah satu jenis game yang bisa dilihat ya, bisa dicoba oleh para orang tua dan kemudian bermain bersama anak-anaknya. Karena banyak filosofi di dalamnya dan bisa membantu orang tua untuk mengajari anak-anaknya. Kenapa penting untuk berdonasi, kenapa nggak semuanya bisa untuk belanja aja contohnya. Ya, habisin aja duit. Habisin aja semua. Salah di situ jangan, ya. di situ peran orang tua juga menjadi penting ya, orang tua maupun pendidik. Menarik, nanti satu hari lewat Benih Baik kita bisa campaign itu ya, Benih Baik, bahwa berbagi itu justru harus diajarkan sejak dini ya. Betul. Sejak awal ya. Ini artinya yang main bisa seluruh Indonesia ya? Bisa dari mana aja, malah bukan hanya di Indonesia. Di luar negeri. Di berbagai bahasa apa? Ada bahasa Indonesia sebagai salah satu pilihan, ada bahasa Inggris, bahasa lain-lainnya juga ada di sana. Oke, jadi tidak melulu ini mainan anak-anak kota, tapi di daerah juga punya kesempatan yang sama untuk belajar. Justru itu poinnya, Om Andi. Dulu hanya dilakukan tatap muka di sekolah melalui guru-guru yang sudah disertifikasi. Dengan ini dibuat berupa games, jangkauan maupun akses kita permudah. Sehingga semua orang tua dimanapun mereka berada, walaupun guru-guru sekolahnya belum tersertifikasi, orang tua bisa main bersama anak-anaknya. Ya, saya boleh ikutan. Orang dewasa boleh ikutan? Boleh juga, Om Andi. Harus dicoba justru. Karena orang tua pun menurut saya ya, anak-anak, para gamer, kalau mencoba tuh pasti jadi ngeh gitu. Oh ternyata saya udah terima uang sekian, tapi kok banyak yang saya belanjakan ya. Kalau saya pingin bisa nabung sejumlah sekian, apa yang harus saya rem? Apa yang harus saya rem? Itu bisa bimbingan orang tua maupun bimbingan guru ya. Betul. Nah, kamu perlu nggak sih beli misalnya sepatu bagus sekali, padahal kamu mau ke sawah. Nah, itu menarik Om Andi, karena di games ini banyak pilihan-pilihan. Jadi saat misalnya kita pemain ya, sebagai pemain itu ingin belanja. Karena kalau belanja ceritanya lebih happy gitu ya. Nah, di belanja itu ada pilihan-pilihan. Mau beli yang harganya berapa. Dan di situ ditulis misalnya harganya sekian, kualitasnya seperti ini. Kalau beli yang pilihan harga lebih murah, kualitasnya cukup bagus, harga lebih murah, warnanya seperti ini. Jadi dilatih untuk kita mengambil keputusan-keputusan yang sederhana. Sesuai dengan kebutuhan. Sederhana tapi realistis. Iya. Jangan terbuai oleh keinginan. Betul. Ya, uangnya nggak cukup, akhirnya ngutang beli mobil, padahal masih kanak-kanak. Itu dia. Oke, tapi intinya ini mengedukasi anak-anak mengelola uang dengan bijaksana. Betul. Oke, cara mainnya gimana? Cara mengaksesnya? Mengaksesnya melalui situs di website www.cha, jadi CHA garis cing, ching.com. Cacing. Ini berarti kita beruntung sekali nama itu dipakai walaupun bunyi dari mesin kasir. Tapi karena cacing mudah diingat ya. Mudah diingat ya. Buat mungkin orang-orang luar sana ya susah. Juga. Lebih mudah buat kita ya untuk Lebih mudah buat kita. Oke, terima kasih Tante Karin ya. Sama-sama Om Andi. Memperkenalkan cara belajar mengelola keuangan dengan fun ya, dengan menyenangkan ya. Dan pasti anak-anak dan orang tuanya suka sekali ini. Thank you. Sama-sama. Ya, itu tadi menarik ya bagaimana mengajarkan anak-anak ya menghargai uang. Dan proses untuk mendapatkannya melalui games, jadi tidak diajarkan dengan cara yang kaku, cara yang membosankan, tapi hasilnya bisa kita rasakan nanti ketika mereka sudah mampu mengelola uang mereka sendiri. Jadi ini bagus sekali dan
di akhir acara ini bagi teman-teman, bagi Anda semua yang tadi menonton acara ini tidak dari awal, jangan khawatir juga karena ini ditayang ulang di metrotvnews.com. Ada cuplikannya juga di channel YouTube Ki Candy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbagi, walaupun tadi diajarkan juga di cacing, ya, yang ingin berbagi tapi tidak tahu kepada siapa harus berbagi, terus bagaimana cara berbagi, ada cara yang mudah, Anda bisa berbagi melalui benihbaik.com. Kebetulan kali ini ada campaign penggalangan dana untuk Yayasan Pasien Anak Indonesia. Yayasan ini membantu anak-anak Indonesia yang tidak mendapat fasilitas yang memadai untuk mendapatkan akses kesehatan di rumah sakit, maka Anda bisa berdonasi melalui Benih Baik untuk membantu anak-anak Indonesia yang membutuhkan uluran tangan kita semua. Jadi ada Yayasan Pasien Anak Indonesia. Jadi anak-anak yang dibantu adalah anak-anak yang kena leukemia, thalassemia, anak-anak yang cerebral palsy, hidrosefalus, Down syndrome, dan lain-lain. Jadi kalau Anda tergetuk hatinya, klik benihbaik.com dan Anda bisa berdonasi untuk membantu anak-anak Indonesia yang membutuhkan uluran tangan. Akhirnya semoga acara hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.